Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini akan membacakan kultum tentang 6 fatwa baru Muhammadiyah bila corona tidak usai sampai bulan Ramadan. Merebaknya virus corona di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perhatian publik. 1 bulan sudah Indonesia dilanda wabah virus corona. Setiap harinya jumlah pasien yang dinyatakan positif corona terus bertambah. Hingga 30 Maret 2020, pasien positif corona sudah mencapai 1.414 kasus dengan 122 orang meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh. Melihat kecenderungan kasus yang terus meningkat, pemerintah akhirnya menganjurkan physical distancing dan menganjurkan agar masyarakat berdiam diri di rumah jika tidak ada urusan penting yang mengharuskan untuk keluar rumah. Namun timbullah sebuah pertanyaan di kepala kita. Lalu bagaimana dengan ibadah? Terlebih kurang dari sebulan lagi umat Islam akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Melalui surat edaran tertanggal 24 Maret 2020, pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19. Melalui surat tersebut disampaikan sejumlah tuntunan ibadah di tengah wabah yang melanda, sesuai dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Apa saja itu? Yang pertama, sholat 5 waktu di rumah saja. Melalui surat edaran tersebut, warga yang biasanya menjalankan sholat 5 waktu di masjid diminta untuk sementara waktu melaksanakannya di rumah masing-masing. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menerapkan social distancing atau physical distancing. Sholat 5 waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, mushola, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang agar terhindar dari mudarat COVID-19. Demikian isi di dalam edaran Muhammadiyah. Yang kedua, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Melalui surat edaran tersebut disebutkan pula jika sholat Jumat sebagai kewajiban pokok tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dialihkan ke kewajiban pengganti, yakni sholat zuhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Yang ketiga, pergantian kalimat azan. Azan sebagai penanda masuknya waktu salat
tetap dikumandangkan seperti biasa. Namun, ada salah satu kalimat dalam azan yang diubah. Kalimat itu adalah seruan hayya 'alas shalah. Kemarilah, laksanakan salat. Yang harus diganti dengan kalimat sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di kendaraan kalian. Atau sallu fi bait. Salatlah kalian di rumah masing-masing. Kalimat pengganti itu sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Yang keempat, sholat tarawih di rumah. Jika wabah virus corona masih melanda hingga bulan Ramadan, maka sholat tarawih yang biasanya dilaksanakan bersama-sama di masjid akan ditiadakan. Sholat tarawih dapat dilakukan di rumah masing-masing jika kondisi masih mengkhawatirkan. Dengan demikian, takmir masjid tidak perlu mempersiapkan kegiatan Ramadan lainnya seperti ceramah, tadarus, berjamaah, iktikaf, dan sebagainya. Yang kelima, puasa bagi tenaga kesehatan. Dalam surat edaran tersebut disebutkan para tenaga medis yang bertugas dapat meninggalkan puasa Ramadan. Hal ini untuk menjaga kekebalan tubuh mereka dalam menghadapi paparan virus corona. Namun, sebagai gantinya, mereka dapatkan melaksanakan puasa di lain hari. Yang keenam, sholat Idul Fitri ditiadakan. Tuntunan terakhir sesuai dengan surat edaran tersebut adalah untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri dan rangkaian kegiatan yang mengikutinya. Salat Idul Fitri sendiri merupakan sunnah muakkadah yang sangat penting. Namun, jika wabah ini tak kunjung reda, maka seluruh rangkaian bisa tidak dilaksanakan. Kumandang takbir yang biasa dilakukan di masjid-masjid juga akan dikumandangkan di rumah masing-masing. Keputusan tersebut diambil dengan menjadikan nilai dasar ajaran Islam dan beberapa prinsip turunnya sebagai pedoman utama. Namun, keputusan ini juga bisa tidak dilaksanakan jika keadaan sudah membaik. Kalau kondisi normal, tentu ibadah dan kegiatan kembali ke hukum semula. Namun, penilaiannya harus bersama-sama dan jangan sendiri-sendiri agar tertib dan objektif untuk kemaslahatan bersama. Terang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir seperti yang dikutip dari kompas.com. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.